Hello everyone and welcome back to my video. Dan untuk pembahasan kita kali ini ya, kita berada di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk topik pembelajaran kita yang akan kita bahas kali ini adalah materi baru ya, yaitu tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Oke. Kita masuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tujuan utama dari tujuan utama dari proses akuntansi adalah memberikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Ya, ini maksudnya adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi kita, mulai dari mencatat transaksi ke dalam jurnal, memposting ke buku besar, kemudian mengikhtisarkan ke dalam neraca saldo, melakukan penyesuaian, dan terakhir kemarin adalah memposting ke neraca lajur. Dan dari neraca lajur ya, dengan fungsinya dia sebagai mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, maka setelah selesai dari neraca lajur kita membuat laporan keuangan lagi. Nah, apa saja yang menjadi jenis-jenis dari laporan keuangan? Ya, maka di sini untuk laporan keuangan perusahaan jasa itu terdiri dari yang pertama adalah laporan laba rugi, ya, laporan yang menggambarkan bagaimana keadaan dari keuangan perusahaan, ya, apakah dia mendapatkan laba pada prodi tersebut ataukah ternyata mendapatkan rugi. Nah, yang kemudian adalah laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan bagaimana nanti terjadinya perubahan modal. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai pengertian dari masing-masing laporan ini. Kita ketahui dulu apa saja jenis laporan keuangannya. Yang ketiga adalah neraca, dan kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Ya, sekarang kita akan mendetaili satu persatu dari laporan keuangan ini. Oke, yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. Nah, nantinya selisih antara pendapatan usaha dan beban usaha akan menjadi laba atau rugi atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, nah kita masuk bagaimana bentuk laporan dari laba rugi. Yang pertama adalah single step. Nah, single step ini hanya sekali saja ya, mengkelompokkan pendapatan, seluruh total pendapatan, kemudian mengkelompokkan beban, ya, seluruh jenis-jenis beban, dan kemudian baru nanti antara pendapatan dan beban itu dicari selisihnya. Nah, di sini kita contohnya selisih antara pendapatan dan beban itu menjadikan laba rugi, ya. Kemudian yang ke bentuk laporan laba rugi yang kedua yaitu multiple step. Nah, di multiple step ini pendapatan dan beban itu dibagi-bagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu adalah dibuat dulu pendapatan usaha, kemudian dikurangkan dengan beban usaha, hasilnya adalah laba usaha. Kemudian dikelompokkan lagi pendapatan berikutnya yaitu pendapatan di luar usaha, dan juga ada beban di luar usaha, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada pendapatan yang lain, ditulis lagi pendapatan lain-lain. Setelah itu barulah kemudian ada laba yang didapat, ya, setelah laba usaha, kemudian dari laba sebelum pajak, gitu ya. Total dari pendapatan luar usaha dikurang beban luar usaha ditambah pendapatan yang lain, hasilnya adalah laba sebelum pajak. Kemudian kalau ada pajak, gitu ya, pasti ada ya pajak penghasilan. Setelah itu dapatlah hasilnya laba bersih setelah pajak. Nah, jadi konsep multiple step, gitu ya, yaitu konsep di mana pendapatan dibagi-bagi menjadi ada pendapatan usaha, pendapatan luar usaha, kemudian ada pendapatan yang lain, dan beban pun juga dibagi berdasarkan jenisnya. Ada beban usaha dan ada beban luar usaha. Oke. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini adalah salah satu bentuk laporan keuangan ya, yang memberikan informasi tentang penyebab bertambah atau berkurangnya modal selama dalam masa periode tertentu, gitu. Jadi dilihat perubahan modalnya, gitu, ada bertambahkah atau ada berkurangkah di dalam suatu periode. Nah, di dalam unsur-unsur laporan perubahan modal atau ekuitas itu pertama ada modal awal, ya.
kedua ada laba rugi bersih, ketiga ada setoran penarikan pemilik gitu ya, drawings atau prive. Kemudian ada 4, hasilnya adalah modal akhir. Nah, kita lihat bagaimana bentuk dari perubahan modal. Nah, perubahan modal di sini tadi ya, unsur yang pertama adalah menerangkan modal awal, ya berapa modal awalnya. Kemudian kalau ada laba berarti terjadi penambahan, kalau ada rugi berarti terjadi pengurangan, ya. Kemudian ada prive ya, kalau ada prive pada periode bersangkutan, maka ini nanti harus dikurangkan. Hasilnya adalah kenaikan atau penurunan modal, ya, kenaikan ditambah penurunan dikurung, ya, di minus gitu ya, sehingga pada akhirnya didapatlah modal akhir periode. Nah, selanjutnya adalah neraca. Neraca merupakan unsur dari laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan pencatatan informasi yang mencakup tentang aset, kewajiban pembayaran, dan modal. Neraca nanti ya memberitahu mengenai seberapa kuat posisi keuangan perusahaan dengan memperlihatkan bagian yang dimiliki perusahaan dan bagian yang dipinjam dari kreditur untuk suatu jangka waktu tertentu. Kekayaan itu disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal itu di sisi pasiva. Ya, kekayaan itu harta atau aset ya. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk dari neraca. Yang pertama adalah bentuk staffel. Bentuk staffel ini adalah bentuk horizontal ya, bisa dikatakan bentuk horizontal gitu. Karena pertama disajikan apa saja yang masuk ke dalam aktiva, kemudian menurun ke bawah disajikan apa yang menjadi kewajiban ya, apa saja yang menjadi kewajiban dan apa saja yang menjadi modal. Nah, selanjutnya bentuk neraca yang kedua adalah bentuk skontro. Bentuk skontro ini adalah bentuk horizontal gitu ya, atau bentuknya dari kiri ke kanan. Nah, yang pertama adalah aktiva, dia sampaikan mengenai aktiva, kemudian yang di sebelah kanan ya, aktiva sebelah kiri, kewajiban dan modal itu sebelah kanan. Nah, itu adalah bentuk skontro ya. Ingat, bentuk staffel adalah vertikal, bentuk skontro adalah horizontal. Dan laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan rincian atau atas arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar. Nah, klasifikasi arus kas, ya, laporan arus kas itu pertama, ya, dia nanti unsur-unsurnya, ya, unsur-unsur dalam laporan arus kas. Yang pertama ada kegiatan operasional, yang kedua ada kegiatan investasi, yang ketiga ada kegiatan pendanaan dan tiga klasifikasi. Dan kemudian bentuk penyusunan laporan arus kas, ya, bentuk laporan arus kas ya, itu pertama memakai metode langsung, yang kedua adalah memakai metode tidak langsung. Oke, kita masuk ke bagaimana pelaporan dari arus kas. Kita lihat seperti apa bentuk laporan arus kas menggunakan metode langsung. Nah, ya, di sini kita bisa lihat ya, dari klasifikasi arus kas tadi. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasional, ya, kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan, dan kalau misalkan ada cash ya dari investment atau atau investasi, maka dimasukkan. Nah, jadi di sini pertama dibagi dulu cash in, yaitu arus kas masuk. Arus kas masuk cuman ada 2 kegiatannya, operasional dan pendapatan. Kemudian untuk cash out yaitu arus kas keluar, di sini ada 3 operasionalnya ya. 3 kegiatan arus kas keluarnya. Dari operasional, dari investasi dan juga dari pendanaan. Nah, metode langsung dibagi ke dua jenis ya, penulisan pencatatannya. Cash in dulu, ditotalkan cash in-nya, baru kemudian cash out, ditotalkan cash out-nya ya, total cash out. Kemudian setelah itu kalau misalkan cash in lebih besar daripada cash out, berarti terjadi kenaikan kas. Tapi kalau misalkan cash in lebih sedikit daripada cash out ya, arus kas masuk, maka nanti akan terjadi penurunan kas. Ya, baru setelah itu kita masukkan saldo awal kas berapa, kemudian nanti ditambah ke kenaikan kas tadi, menjadilah dia saldo akhir kas. Itu metode langsung. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tidak langsung. Nah, di sini kita lihat contoh bentuknya ya. Pertama itu ada dari arus kas dari laporan operasi, tidak dibedakan
mana arus kas yang masuk dan mana arus kas yang keluar. Ya, yang pertama dia bentuk arus kas ini langsung dibedakan berdasarkan kegiatan. Itu. Jadi langsung yang pertama aktivitas operasi, ya, yang cash in, laporan yang arus kas masuk itu biasa saja. Ya, kemudian yang keluar gitu ya, ini ada yang bentuk angkanya dikurung. Ya, jadi pembedaan di situ ya, arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas keluar itu dia diminuskan. Nah, kemudian baru setelah itu arus kas dari kegiatan investasi. Nah, di sini juga dikurangkan, ya berarti ini hanya arus kas cash flow gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, setelah itu barulah kemudian kita akan mengetahui kenaikan atau penurunan arus kas. Nah, jadi bisa dinampakkan ya, bisa tampak perbedaan dari metode langsung dengan metode tidak langsung. Oke. Ya. Oke, berakhir sesi pembelajaran untuk topik kita kali ini, dan saya harap kalian memahaminya. Dan untuk nanti pemahaman nanti berarti setelah ini akan ada tugas yang harus dikerjakan. Right, this is the end of our session, and thank you for your attention. Yeah, and see you again, and assalamualaikum.